Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur atau kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini, di hari ini saya akan mau berbagi renungan firman Tuhan. Di dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat 6. Di sana dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah kekuatan roh dan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita memang tidak dapat menyangkal bahwa tantangan hidup memang cukup berat ya, di hari-hari ini. Memaafkan sang suami atau istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan selingkuh bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Mengampuni orang yang memfitnah kita, mengekang diri dari kegelojohan, mengalahkan kecenderungan untuk berdosa yang telah dibawa dari lahir. Dan banyak lagi hal yang termasuk dalam daftar yang panjang dari segala kelemahan kita. Bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Kalau begitu, pertanyaan kita tentunya adalah bagaimanakah kita dapat mengatasi semua hal ini? Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal 45 ayat 22 bagian A mengatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Saudara dalam kasih Tuhan, ini berarti kita diajak untuk melihat kasih Yesus yang telah berkorban hingga mati dengan penuh penderitaan demi keselamatan kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kasih itu akan mengubah kita untuk bertumbuh dalam kehidupan kerohanian. Kita dan mungkin saudara dan saya dapat mengasihi Yesus dengan sepenuhnya dan sesama manusia, tidak peduli apa yang telah dibuat mereka terhadap kita. Dengan demikian, kita senantiasa siap melayani tanpa pamrih. Ya, saudara ya. Ada perkataan ya yang dikatakan dalam terjemahan bebas, saudara. Dosa dapat dilawan dan diatasi hanya melalui kuasa Roh Kudus yang akan datang dalam kepenuhan kuasa ilahi. Jadi Roh Suci inilah yang membuat efektif apa yang telah dibuat oleh penebus dunia. Jadi sesungguhnya kita memerlukan Roh Kudus setiap hari untuk bekerja dalam kehidupan kita, yang memungkinkan kita untuk menangkal dosa, memiliki iman yang teruji dan kebenaran Yesus, serta pelumas mata, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban
yang hidup. Artinya saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus serius untuk mempersembahkan, memberi diri kita seutuhnya dalam pengendalian Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, ya, supaya saudara-saudara, ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan, saya percaya kehidupan rohani kita akan bertumbuh. Saya percaya, ya, kesetiaan kita bertumbuh, ketaatan kita kepada Tuhan bertumbuh, dan menyenangkan hati Tuhan akan terus bertumbuh. Maka saudara-saudara, kita dapat membedakan mana itu kehendak Allah dan bukan. Mana itu yang salah dan tidak salah. Saudara-saudara, jadi penting sekali kekuatan roh Allah itu ada bersama-sama dengan firman Tuhan melekat dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita akan dapat mengasihi orang. Kita terhindar dari apa yang saya sudah sebutkan di kecenderungan seseorang itu pada hal-hal yang tidak baik. Kita selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Cari tahu apa yang Tuhan mau. Berusaha apa yang Tuhan mau. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus, sumber kekuatan kita, dapat memimpin kita setiap hari. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.